Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hasnawati SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah standarisasi bahan obat alam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 4 tentang pengujian kadar sari larut etanol. Baik, untuk anggota kelompoknya itu terdiri dari Sendang Kasih Iliin dan Sri Suryani, saya sendiri. Outline yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu ada definisi dari pengujian kadar sari larut etanol itu sendiri, kemudian prosedur pengujiannya, dan contoh soal perhitungannya. Oke, yang pertama ada definisi. Jadi penetapan kadar sari larut etanol ini merupakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut etanol. Nah, kadar sari larut etanol ini dia menunjukkan banyaknya senyawa aktif yang bersifat nonpolar dan dapat larut dalam pelarut etanol. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prosedur pengujian dari penetapan kadar sari larut etanol. Nah, jadi penetapan kadar sari larut etanol ini memiliki beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah serbuk simplisi, yaitu akan ditimbang sebanyak 5 gram dan akan dimasukkan ke dalam labu bersumbat. Nah, setelah itu akan ditambahkan 100 ml etanol dan dikocok beberapa kali selama 6 jam lalu didiamkan selama 18 jam. Nah, setelah 18 jam didiamkan, kemudian larutan tersebut itu akan disaring dan sebanyak 20 ml fitrat itu akan diuapkan sampai kering di cawan penguap yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan telah ditera. Nah, kemudian filtrat itu akan dipanaskan hingga bobotnya tetap. Nah, selanjutnya kemudian akan dilakukanlah perhitungan kadar dalam persen sari larut etanol, yang dimana rumusnya yaitu massa sari dalam gram per massa sampel dalam gram dikali 100/20 dikali 100%. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita menghitung persen kadar sari larut etanol. Nah, kan telah dilakukan prosedur pengujiannya, kemudian akan diperoleh hasil-hasil pengujian berupa data-data yang kita butuhkan untuk menghitung penetapan kadar sari larut etanolnya. Nah, di sini adalah salah satu contoh perhitungannya yang dimana diketahui bahwa serbuk Simpisia kunyit itu memiliki berat 5,002 gram. Nah, kemudian berat cawan isinya itu 58,5892 gram dan berat cawan kosongnya itu 58,397 gram. Nah, kemudian akan dihitung kadar sari larut etanol dari Simplicia tersebut. Nah, kemudian kita masukkanlah pada rumus tadi. Nah, rumus tadi kan saya sebutkan bahwa rumus kadar sari larut etanol itu massa sari per massa sampel. Nah, jadi massa sari itu didapatkan dari berat cawan isi dikurang dengan berat cawan kosong per berat sampel dikali 5 dikali 100%. Nah, jadi dimasukkanlah nilai-nilai tadi, berat cawan isi 58,5892 gram, kemudian dikurang 58,397 gram, dikali 5, 5 ini merupakan hasil dari 100/20 dari rumus yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian dikali 100%, kemudian dibagi 5,002 gram dikali 100%. Nah, nanti akan diperoleh hasil 19,1792%. Nah, dari hasil ini kita dapat lihat bahwa si kadar sari larut etanol dari Simplicia kunyit itu dia memenuhi persyaratan, yang dimana persyaratan dari Farmakope Herbal Indonesia, syarat kadar sari larut etanol itu tidak kurang dari 4,0%. Nah, kemudian jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu penetapan kadar sari larut etanol merupakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa yang dapat ditarik oleh pelarut etanol. Persyaratan kadar sari larut etanol menurut Farmakope Herbal yaitu tidak kurang dari 4,0%.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.